Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan melanjutkan video pembelajaran di video pembelajaran kedua ini, yaitu mengenai peran utama dari data mining. Sedikit memperkenalkan diri, saya dosen pengampu 1, Agus Neto Wibowo, STMSC, dari Institut Sains dan Teknologi Agri Yogyakarta, dan berkolaborasi dengan Ibu Sylvia Firdautami STMSC dari Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, langsung saja kita melanjutkan pembelajaran mengenai data mining di video pembelajaran 2 kali ini. Oke, kalau kita lihat di sini peran utama data mining itu ada 5 menurut Larose tahun 2005. Yang pertama ada estimasi, yang kedua ada forecasting, yang ketiga ada klasifikasi, kemudian yang keempat ada asosiasi, dan dari kelima ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu ada supervised learning dan juga unsupervised learning, yang mana estimasi, forecasting, dan klasifikasi masuk ke kelompoknya supervised learning, dan yang clustering dan asosiasi masuk ke kelompoknya unsupervised learning. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sedikit memperjelas mengenai apa sih supervised learning itu. Ya, supervised learning itu adalah dataset, ciri-cirinya memiliki dataset yang memiliki target atau label atau class. Jadi target, label, class itu memang sama artinya, cuman beda penyebutan saja gitu ya. Terus sebagian besar algoritma data mining itu masuk ke dalam supervised learning, yaitu ada 3 ya, forecasting, estimation, dan juga classification. Nah, yang ketiga kemudian ada algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Nah, untuk sedikit refresh ya, apa sih target, label, atau class itu, maka kita akan belajar di slide berikutnya. Ya, dapat kita lihat di sini ada salah satu contoh dataset ya, sebuah himpunan data, yang mana di sini dapat kita lihat yang disebut dengan class, label, atau target itu adalah yang ada di kolom paling kanan, yang type gitu ya, kolom type itu di situ ada beberapa record atau objek atau sampel atau tuple atau data, itu nama-nama lainnya saja. Kemudian di nama judul kolom itu bisa disebut dengan atribut, fitur, atau dimension, jadi sama aja ya. Kalau saya biasanya sering menyebutnya atribut. Ini ada 4 atribut dan ada 1 label gitu ya. Nah, di dalam label sendiri ada macam-macam, ada yang kategorik dan juga ada yang numerik. Cuman di sini contohnya yang kategorik. Kemudian kalau yang angka-angka itu disebut dengan numerik, gitu ya. Jadi ini ada 4 atribut dan ada label. Jadi dataset ini bisa dibilang dataset supervised learning, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada contoh estimasi. Estimasi itu apa? Itu algoritma yang mirip dengan algoritma klasifikasi, tapi variabel targetnya gitu ya, atau variabel di labelnya itu berupa numerik gitu ya, jadi berupa angka lah ya. Kalau kita lihat di sini di contoh performance itu adalah labelnya gitu ya. Performance itu adalah kolom performance itu adalah kolom label gitu ya. Dan itu berupa angka ya, 198, 269, dan seterusnya. Jadi ciri khasnya seperti itu ya. Kalau estimasi dia memiliki label, tapi labelnya memiliki data yang berupa data numerik. Nah, algoritma yang sering dipakai yaitu linear regression function. Ada contohnya di bawah. Itu di mata kuliah statistik ada ya, linear regression. Atau yang sering dipakai juga adalah SVM. SVM itu support vector machine, yang mana SVM itu mencari jarak terdekat gitu ya, jarak antara data-data tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke forecasting atau prediksi. Nah, di sini algoritma prediksi ini sama dengan algoritma estimasi.
dia memiliki label berupa numerik juga, berupa angka, tapi yang membedakan atau yang memiliki ciri khas forecasting yaitu adalah dia memiliki data berupa time series ya, atau dataset yang memang berupa rentetan waktu gitu ya. Jadi misalnya di contoh ini tanggal 11 April, 12 April, 13 April dan seterusnya gitu. Jadi memiliki rentetan waktu. Nah, itu bisa dibilang adalah ciri khas dari forecasting atau prediksi. Untuk algoritma yang dipakai sama seperti estimasi, bisa pakai linear regression function, bisa menggunakan SVM juga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini kita masuk ke klasifikasi. Dapat kita lihat data yang ciri khas klasifikasi sendiri itu adalah memiliki kolom label berupa kategorikal atau nominal. Kalau kita lihat di sini kolom paling kanan yang jadi labelnya yaitu kolom play ya. Ada no, yes itu ya. Itu jadi ciri khas klasifikasi. Nah, untuk algoritmanya sendiri itu sering dipakai yaitu algoritma dari Binary Snakeboard bisa, kemudian Naive Bayes bisa, kemudian Decision Tree bisa. Decision Tree banyak jenisnya juga ya, ada juga yang Decision Tree ID3, ada Decision Tree C4.5 dan lain-lain. Itu bisa digunakan semuanya gitu ya. Nah, kemudian outputnya apa sih dari klasifikasi ini? Yaitu berupa rules. Rules itu ya sebuah aturan ya. Kalau kita lihat di contoh ini ada if gitu ya, if outlook sama dengan apa, dan then keputusannya apa, yes or no gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke unsupervised learning ya. Yang tadi sudah supervised learning, dan kita masuk ke unsupervised learning. Yang mana unsupervised learning ini ciri-cirinya secara gampangnya dia tidak memiliki label gitu. Algoritma data mining mencari pola dari sebuah variabel atribut. Variabel atribut yang menjadi target label kelas tidak ditentukan atau tidak ada gitu ya. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Jadi clustering masuk dan asosiasi masuk supervised. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita bahas tentang clustering. Di sini ada clustering merupakan metode pengelompokan yang secara otomatis membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan. Nah, itu kalau kita lihat di tabel yang kanan itu tidak ada label ya, tidak ada label. Jadi murni berupa data variabel gitu ya. Kemudian dari situ bisa dilakukan clustering. Salah satu hasilnya atau outputnya adalah pengelompokan seperti ini, gambar-gambar ini. Kita mengelompokkan berdasarkan macam-macam. Kalau di sini contohnya ada mana aja sih pelanggan yang suka beli brand besar atau brand ternama gitu ya. Mana aja sih pelanggan yang suka mencari pembelian yang diskon dan seterusnya gitu. Dari situ kita bisa melakukan clustering. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu asosiasi, yang mana di asosiasi ini kita bisa lihat ya asosiasi untuk mengetahui hubungan ya, atau korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya. Output dari asosiasi ini bisa berupa rule ya, seperti association rules. Nah, kemudian pembelajaran aturan asosiasi adalah cabang dari proses pembelajaran tanpa pengawasan yang menemukan pola tersembunyi dalam data dalam bentuk aturan yang mudah dikenali gitu ya. Jadi contohnya seperti ini nih hasilnya association rule. Jika data itu ya, ada orang membeli Aqua dan kemudian membeli sabun, itu nilai confidence-nya sekitar 80%. Jadi ada kemungkinan cukup besar ya, orang kalau beli Aqua itu pasti beli sabun dan seterusnya. Contohnya. Oke, kemudian di sini ada contoh dari aturan asosiasi yang lain, yaitu ada ini ya, ketika kita beli buku maka dia akan memberikan
customer who bought this item also bought. Jadi yang kita beli biasanya juga beli buku ini loh gitu. Jadi dia memberikan saran. Itu terjadi biasanya di e-commerce ya. Kalau kita beli suatu barang maka akan ada suggest dari sistemnya untuk membeli produk yang lainnya yang serupa gitu ya. Oke, di situ ada keterangan juga ya, beberapa penjelasan mengenai aturan asosiasi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di materi video pembelajaran kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selamat belajar semuanya. Terima kasih.